Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur UPBJJ UT Jayapura, Ibu narasumber, Ibu Carolina Waisimon. Sudah hadir, Ibu? Selamat pagi, Ibu Caroline. Dan peserta seminar webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita telah diberi nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara seminar pagi ini. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa kita akan mengikuti seminar UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan tema strategi membangun UMKM berbasis digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Suratni yang saat ini bertugas sebagai moderator. Saya selaku moderator terlebih dulu akan menyampaikan susunan acara kegiatan webinar pagi ini. Susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara kedua, sambutan oleh Bapak Direktur UPBJJ UT Jayapura, Bapak Dr. Andes Mujadi MPD. Terus kemudian pemaparan materi oleh Ibu narasumber. Terus kemudian setelah pemaparan materi, sesi diskusi yang akan diisi dengan tanya jawab. Terakhir, kemudian nanti penutup akan diisi dengan closing statement dari Ibu narasumber. Jadi demikian untuk susunan acara webinar pagi ini. Untuk acara pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada peserta dimohon duduk dengan sikap sempurna. Indonesia kebangsaan
Ada kegiatan. Benar. Anak kamu sendiri dengan saya. Kemarin ada surat teguran. Itu cara jentik dari marah. Ibu suaranya belum ada. Baik, untuk berikutnya adalah sambutan oleh Bapak Direktur BPJJ Jayapura. Namun demikian, untuk tata tertib webinar ini, mohon semua peserta speakernya di-mute, kecuali nanti ketika sesi tanya jawab yang akan bertanya baru boleh menghidupkan videonya. Baiklah, sambutan oleh Bapak Direktur UPBJJ UT Jayapura, Bapak Dr. Mujadi MPD, kepada Bapak Direktur kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para peserta webinar Strategi Membangun UMKM Berbasis Digital. Baik itu peserta dari Universitas Terbuka atau mahasiswa Universitas Terbuka maupun dari masyarakat yang ada di Papua. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Agustus, rentetan kegiatan kemahasiswaan dalam
melakukan kegiatan webinar ini adalah yang ketiga, dan diambil suatu materi yang cukup menantang bagi para mahasiswa maupun masyarakat dengan judul Strategi Membangun UMKM Berbasis Digital. Namun yang utama, saya ucapkan selamat kepada Ibu Caroline Y. Simon, seorang owner of KI and manager of ICO Hill. Dia adalah seorang pakar memang ya, dalam hal UMKM. Nantinya para peserta dapat menanyakan secara langsung melalui webinar ini dengan berbagai alasan apa saja ya. Dan apa sih UMKM itu? Kalau nggak salah memang UMKM itu di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Namun demikian, bukan hanya webinar atau secara daring ini saja, namun kemungkinan para peserta belum tahu atau memang ingin memperdalam tentang masalah UMKM ini. Silakan untuk bertanya pada narasumber yang seorang pakar nanti akan dibawakan oleh Ibu Caroline Y. Simon. Dan pada panitia yang telah menyiapkan kegiatan kemahasiswaan yang ketiga ini, saya ucapkan terima kasih karena setelah beruntun dan sesuai jadwal telah diadakan dengan baik. Oleh karena itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Strategi Membangun UMKM Berbasis Digital yang dilaksanakan oleh UT Jayapura secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Direktur BPJJ Jayapura. Untuk selanjutnya, memasuki acara inti webinar pagi ini adalah pemaparan materi dari Ibu narasumber. Namun sebelumnya kami akan bacakan dulu biodata beliau. Seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Direktur bahwa Ibu Carolina Y. Simon adalah seorang pakar UMKM. Beliau lahir dan besar di Bali. Dan beliau telah berkarir di industri pariwisata selama 11 tahun. Beliau juga sebagai pengelola ekowisata di Kabupaten Jayapura, dan beliau juga sebagai pendiri sebuah brand yang diberi simbol dengan KL ya, Kami Lokal Brand, yang berkolaborasi dengan kelompok berajut suku Namblong Kabupaten Jayapura. Baiklah, kepada Ibu Caroline Y. Simon kami persilahkan untuk menyampaikan materi seminarnya. Selamat pagi semuanya. Kedengaran nggak suaranya? Selamat pagi. Suaranya Mas kecil, Bu, belum kedengaran. Mohon maaf, suara Ibu Caroline belum kedengaran ya.
Mohon maaf kok kurang kedengaran, apa di tempat saya atau mungkin jaringan ya Ibu ya? Untuk peserta bagaimana Pak bisa mendengar? Suara Ibu tidak jelas kedengaran. Ibu izin. Oh sudah, Kedengaran, Ibu. sudah baik. Oh ya Ibu, baiklah. suaranya. Ya. Terima kasih Ibu. Bapak masuk. Kuman kulkas tuh kayak Kayu-kayu mana? belakang baru nggak mobil. Hmm. Izin Bapak suaranya kan pulsa juga jelas. tahu. Kayu-kayu yang mana? Maaf Ibu, suaranya tidak kedengaran. Ibu maaf, suara Ibu tidak kedengaran. Maaf Ibu, Ibu, suaranya tidak kedengaran, Bu. mungkin mic-nya tidak Bukan, sudah ada. Kalau mau pergi bawa. Ayo. Suaranya sudah kedengaran, Bu. Halo, selamat pagi. Pagi Ibu, sudah Pagi, kedengaran Bu. Ibu. Kayaknya Pagi, Bu. headsetnya yang problem ya. Maaf. Ya Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Mungkin Pagi, saya mulai Bu. perkenalan dulu ya. Soalnya kata orang kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalan dulu. Iya Ibu. Nama saya Caroline Wai Simon. Saya campuran. Papa saya orang Genyem, Kabupaten Jayapura. Mama saya Jawa. Saya lahir besar di Bali. Mungkin mulai perkenalannya bisa di ini ya, slideshow-nya mungkin bisa dimunculin. Udah kali yang muncul ya. Baik Bu. Ya, biar share screen yang ininya mungkin yang presentasinya. Oh, Oke, ini. Ini semua keluar dari ini. Enggak, ini resepnya ini saya mau kasih keluar ini. Saya mau kasih lihat. Oke, Keluarin ini Ini ya. sedikit fakta tentang saya yang mungkin teman-teman bisa lihat. Di sini saya panggil teman-teman ya karena semuanya kan masih muda ya. Hopefully semuanya masih muda juga. Jadi yang pertama bisa dilihat itu ada gambar Pulau Bali. Pulau Bali itu merepresentasikan saya di mana saya lahir, di mana saya besar, di mana saya bersekolah, dan di mana saya berkarir. Saya tinggal di Bali dari lahir sampai besar. Kebetulan untuk saya baru pindah ke Papua, dan saya juga bisa dibilang pemain baru dalam dunia UMKM di tanah Papua sendiri. Gitu. Jadi saya lahir di sana, saya dibesarkan di sana, saya bersekolah di sana, dan saya pun meniti karir saya di dunia pariwisata itu dimulai dari Pulau Bali itu sendiri, seperti itu. Kenapa sih saya mulai niti karirnya di pariwisata? Karena kan Bali itu brandingnya udah jelas tuh ya, Bali adalah tempat pariwisata gitu. Yang mana yang semua orang kalau ditanya orang luar negeri itu, kamu pernah ke Indonesia? Nggak pernah, tapi ke Bali pernah. Pernah, padahal mereka nggak tahu kalau Bali itu adalah bagian dari Indonesia. Mereka selalu bilang pernah ke Bali, tapi belum pernah ke Indonesia, kayak gitu. Jadi dengan bermula dari saya bersekolah di dunia pariwisata, saya ambil adalah sekolah vocational school, sekolah kejuruan pariwisata, salah satu tempatnya itu ada di Bali, dan dari situ saya mulai meniti karir saya dari awal, yaitu dari seorang staf biasa, ngurusin tiket-tiket orang pergi ke sana, pergi ke sini, sampai puji Tuhan, Tuhan mengizinkan saya sampai punya posisi di salah satu hotel yang ada di Bali. Seperti itu. Lalu yang kedua ada gambar tuh, ada pesawat, ada paspor, ada koper gitu. Karena ini kan digital ya, digital tuh kan kita harus semuanya visual gitu. Kalau tulisan-tulisan bosen. Jadi yang kedua itu ada ditulis di situ 11 tahun berkarir di tourism industry di dunia pariwisata. Jadi saya pernah coba jadi kerja di travel agent pernah, kerja di hotel pernah, restoran pernah,
dan itu semua kenyamanan yang saya punya gitu di Bali. Jadi di Pulau Bali itu semuanya ada, nggak ada yang nggak nyaman tuh, semuanya senang, semuanya enak, mau ke pantai deket, mau ke gunung deket gitu, mau jalan-jalan kemanapun dekat gitu. Tapi suatu hari ayah saya adalah salah satu aktivis tentang lingkungan dan masyarakat adat di Papua. Tiba-tiba minta saya untuk pulang ke Papua untuk membantu melanjutkan apa yang keluarga sudah jalankan di Kabupaten Jayapura, yaitu tempat ekowisata. Gambar ketiga adalah Isho Hills Birdwatching tulisannya. Itu adalah tempat salah satu destinasi ekowisata di Kabupaten Jayapura yang sedang kami juga coba mulai pasarkan melalui digital marketing sekarang. Pariwisata ekowisata ini adalah tempat untuk melihat burung cendrawasih bermain di hutan liar, di alamnya. Jadi di rumah aslinya, bukan di kebun binatang. Kalau misalnya kita di kota besar kan bisa lihat burung atau bisa lihat kanguru atau apapun itu kan di kebun binatang. Nah, kalau tempat kami adalah lihat di hutan langsung. Jadi kita bertamu ke rumahnya burung cendrawasih. Nah, kalau mau bertamu bisa datang ke tempat kami. Itu lokasinya ada di distrik Nimbokrang di Kabupaten Jayapura. Nah, kenapa sih dari gambar 1, 2 langsung lompat ke Isho Hills gitu? Itu yang saya ingin jelaskan adalah saya meninggalkan semua kenyamanan yang saya punya di Bali untuk pindah ke Papua. Mungkin masih slide 1, sorry ya. Saya meninggalkan apa yang saya punya di Bali, kenyamanan, keenakan, ya siapa yang nggak enak ya tiap bulan Kak kerja sama company gitu, sama perusahaan, pastikan setiap bulan itu uang itu berjalan dengan baik gitu. Selama kita perform bekerjanya juga baik. Lalu diminta oleh keluarga untuk pulang ke Papua melanjutkan ekowisata yang sudah dibangun oleh keluarga dari 2015. Seperti itu. Jadi saya pertama juga ragu, aduh pulang nih ke Papua, belum pernah tinggal di Papua nih, tapi udah sering ke sini karena untuk jenguk keluarga seperti itu. Wah di Papua seperti apa ya gitu. Saya pertama kali ke Papua itu 2017. 2017 saya pertama kali ke Papua dan saya harus pindah ke Papua 2020. Sangat signifikan perbedaan yang ada di tanah Papua dari 2017 sampai 2020. Itu yang saya rasakan. Tapi tiba-tiba dari kota besar saya harus pindah tinggal di kampung nih. Nah, kebetulan karena hari ini webinarnya online, saya tinggalnya agak ke kota dulu gitu. Karena kalau di tempat saya sinyalnya susah. Di distrik Nimbokrang sinyalnya ada 4G tapi agak susah gitu. Jadi, wah tinggal di kampung nih, wah tinggal di pinggir hutan nih, wah beda banget gitu. Tapi dari situ selama saya mengelola tempat ekowisata ini selama hampir 2 tahun, saya melihat sebuah peluang bisnis yang saya bisa kembangkan di situ. Jadi akhirnya setelah 6 bulan saya tinggal di distrik Nimbokrang, di Kampung Repang Muaif, saya membuat sebuah brand UMKM namanya Ki. Nah, Ki ini adalah salah satu lokal brand yang saya dan tim dari Ki tersebut adalah berkolaborasi dengan kelompok perempuan Prajut Noken di suku Nambrong. Jadi orang di Binyam ini nama suku kami adalah suku Nambrong. Jadi banyak banget tuh di suku Nambrong itu mama-mama yang bikin noken. Setiap hari mereka bikin, pagi ke kebun, habis itu siang mungkin pulang istirahat, sambil istirahat mereka bikin noken, terus sorenya kembali ke kebun, malam sambil cerita-cerita dengan anak-anaknya, cucu-cucunya, saya perhatikan mereka bikin noken. Tapi saya tanya satu hari sama satu mama, saya tanya begini, Mama, kalau misalkan bikin noken begini, baru jualnya bagaimana? Nanti juga ada orang dari kota yang datang. Baru itu apakah setiap hari orang dari kota datang ambil noken? Dia bilang, tidak, nanti juga kapan mereka perlu mereka datang, kapan mereka perlu mereka datang. Tapi saya lihat kesempatan orang yang bikin noken itu banyak banget di suku Nambrong gitu. Tapi mama-mama ini ada yang banyak yang bikin, tapi mereka hanya diam-diam saja di rumah gitu, nggak tahu juga harus jual kemana. Mungkin jual yang paling dekat mungkin Pasar Sentani. Tapi yang saya lihat adalah saat mereka menjual ke Pasar Sentani, dan mereka kembali ke Genyem, kadang itu cuma satu noken, ataupun kadang tidak satu pun noken yang mereka bawa itu terjual. Kalau dihitung secara bisnis, itu rugi. Mereka harus turun naik taksi, mereka harus makan di kota, harus beli minum, belum nanti beli sirih, beli pinang, toh itu pasti. Udah begitu harus kembali lagi naik taksi untuk kembali ke Genyem. Nah,
kalau secara bisnis perhitungan itu sudah tidak balance, sudah tidak seimbang, tidak ada keuntungan di situ, yang ada kerugian gitu. Tapi banyak sekali yang saya lihat adalah mama-mama di sini mereka ingin gitu, mereka ingin gimana sih caranya untuk jual noken mereka, tapi mereka nggak harus naik turun, itu caranya seperti apa. Akhirnya dengan saya membuat brand ini dan saya mulai membuat berawal dari Instagram. Saya coba mulai berawal dari Instagram. Membuat sebuah online shop di Instagram untuk membantu mama-mama yang ada di suku Nambrong ini untuk menjual nokennya gitu. Jadi saya berawal dari 2 mama-mama, sekarang saya sudah berkolaborasi dengan 10 mama-mama di suku Nambrong untuk bikin noken dan saya jualkan itu secara online. Jadi kalau jual secara online pun itu semuanya sekarang kan serba digital ya. Orang yang jauh aja bisa beli barang sampai jauh-jauh di Papua sini. Orang yang dari Aceh, orang yang dari Jawa, bisa semua beli itu noken dari kita, karena semuanya apa? Karena semuanya melalui digital. Yaitu salah satunya digital marketing, yang mana nanti dijelasin di belakang. Gitu. Tapi sekarang saya mau perkenalan lagi. Terus, kenapa sih saya pilih noken? Gitu. Kenapa sih brand saya, Ki itu identik dengan noken gitu? Mungkin untuk pelanggan-pelanggan yang beli sama saya udah tahu tuh, oh Caroline Y. Simon, oh berarti itu dia yang jual noken tuh, yang jual noken gitu. Brandnya apa? Brandnya Ki gitu. Mereka udah mulai hafal dari situ dan itu pun meniti brand itu pelan-pelan. Jadi tidak langsung orang tahu, enggak, tapi pelan-pelan seperti itu. Jadi namanya orang usaha, namanya orang berbisnis tuh nggak bisa langsung buat sekarang, untungnya besok, nggak bisa. Jadi buat sekarang, proses dulu sambil kita lihat perjalanannya seperti apa, dan akhirnya saya dan tim memutuskan apa yang kita percayai untuk brand kita, namanya sustainable fashion. Itu. Sustainable fashion, apa sih sustainable fashion gitu? Mungkin ada beberapa teman-teman yang nanya, apa sih sustainable fashion itu? Nah, sustainable fashion itu adalah yang saya mulai pelajari setelah saya berbisnis noken ini kan tas ya, tas itu kan bagian dari fashion, bagian dari barang yang kita pakai kemana-mana gitu. Nah, fashion itu adalah salah satu perusak alam atau lingkungan yang paling besar di bumi ini, fashion. Karena orang kan beli baju yang penting aku suka deh bajunya gitu, tapi tidak melihat bagaimana proses baju itu, apakah produknya baik atau tidak, yang penting suka beli. Oh suka tas ini, suka beli gitu. Oh kalau nggak suka ya udah dibuang. Oh nggak suka ya udah dibuang gitu. Dan fashion adalah penyumbang sampah paling besar. Jadi itu makanya saya dan tim saya kita mencoba nih mencari cara, belajar lagi. Kira-kira apa yang cocok ya untuk noken ini? Dan saya menemukan noken ini yang saya jual adalah 100% serat kayu. Jadi bukan yang benang. Dan serat kayu ini kan datang dari alam. Kalau rusak dibuang ke tanah, dia akan terurai, tidak akan meninggalkan dampak apapun. Jadi langsung terurai aja. Jadi kita mengambil konsep yang kita coba bawa adalah sustainable fashion. Kenapa sustainable dan kenapa fashion? Fashion udah saya jelaskan. Fashion adalah salah satu gaya. Tas itu kan gaya, untuk kita gaya ya. Untuk hari ini mau bawa noken wamena, hari ini mau ketemu pejabat pakai noken anggrek gitu. Kan itu fashion, menyesuaikan dengan siapa kita bertemu, dengan pakaian apa yang kita pakai. Nah, kenapa sih sustainable? Sustainable tuh artinya berkelanjutan. Jadi saya ingin brand yang saya buat ini bukan untuk saya aja, tapi berkelanjutan untuk yang beli brand saya, yang beli noken saya, orang-orang mama-mama yang buat noken ini juga berdampak secara positif ya, berdampak juga. Jadi berkelanjutan. Jadi hutannya juga ada dampak baiknya, mama-mama yang bikin noken juga secara ekonomi dan sosial berdampak baik, saya juga berdampak baik sebagai orang yang menjalankan UMKM, pembeli saya juga punya sedikit dampak baik dari hal yang kita buat, yang kita produksi gitu. Dan itu tidak hanya ke kita,
tapi saya ingin dampaknya itu turun-temurun terus tuh. Nanti hutannya kan regenerasi, mama-mama juga regenerasi, mungkin anak-anaknya, mama-mamanya mungkin nanti udah tua banget nggak bisa bikin, anaknya bisa mulai belajar. Jadi anaknya yang melanjutkan bisnis dengan saya. Mungkin saya nanti udah tua banget, udah nggak bisa lanjutin bisnis, anak saya bisa lanjutin. Terus pembelinya mungkin dulu emaknya nih yang beli sama saya. Mungkin setelah itu karena anak saya yang pegang, anaknya emaknya itu yang beli sama saya. Nah, itu kenapa harus sustainable, harus berkelanjutan. Jadi kalau misalnya saya sih pingin kalau misalnya bikin bisnis itu jangan mikir untungnya. Oh, of course kalau kita ngomongin bisnis pasti untung ya. Itu pasti. Tapi bagaimana brand yang kita buat, bisnis yang kita buat itu berdampak bagi lingkungan, sosial, ekonomi masyarakat sekitar. Orang-orang yang tinggal sama kita, keluarga kita, orang-orang yang sekitar kita, masyarakat yang satu RT sama kita, satu kampung sama kita. Alangkah baiknya kalau satu suku kita juga mendapatkan dampak dari apa yang kita buat gitu. Karena kan kita generasi selanjutnya dari generasi kita yang di atas gitu. Pastinya generasi yang sekarang itu kita harus mulai berpikir gimana sih caranya apa yang kita buat untuk sekarang itu bukan berdampak untung sekarang aja gitu, tapi berkelanjutan baik untuk alam, baik untuk manusianya juga gitu. Karena di generasi kita ngerasain nih krisis COVID kan. Itu kan salah satu hal yang buat saya pribadi ya, karena mungkin kita terlalu banyak mengambil alam dan alam akhirnya marah sama kita. Nih, gue tutup nih 2 tahun, gimana tuh gitu. Akhirnya yang berdampak siapa? Bukan hanya alamnya saja yang berdampak, tapi manusianya, manusia yang lebih dirugikan gitu. Jadi dari semua yang saya rasakan selama saya di Papua, ada COVID, pindah dari kota tinggal di kampung, terus hidup dengan masyarakat di sana, akhirnya saya membentuk sebuah lokal brand namanya Ki, dan kami ingin mencoba bukan mendebrak ya, mungkin kami ingin memperkenalkan. Ayo yuk sama-sama sebagai pemuda di tanah Papua nih kita yuk buka UMKM, kita buka bisnis gitu. Tapi jangan hanya yang cari untung, boleh cari untung, tapi alangkah baiknya kalau misalnya apa yang kita buat itu bisa berdampak bagi masyarakat sekitar seperti itu. Mungkin next ya slide-nya. Oke, ini produk yang saya lagi kembangin. Jadi selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, saya menjalankan UMKM ini. Ini produk-produk yang saya mulai coba redesign. Jadi mungkin ada tulisannya Noken Sling Bag. Sling Bag itu tas samping gitu. Tas samping. Jadi Noken itu kan selama ini tas samping aja ya rata-rata. Tas samping. Mungkin ada beberapa yang saya lihat kalau mama-mama yang ada di Asmat mereka sudah lebih kreativitasnya udah lebih tinggi gitu. Mereka ada yang bikin tas laptop, mereka ada yang bikin dompet dan berbagai macam. Kembali lagi yang saya yang saya coba jelaskan adalah noken asli, noken serat kayu. Karena kalau misalnya noken yang biasa dari benang, kita mau bikin apa aja gampang. Tapi kalau misalnya noken serat kayu itu agak susah gitu. Karena yang saya pelajari adalah di suku Nambrong sendiri mereka punya rajutan tersendiri untuk menentukan identitas mereka. Jadi noken itu kan menentukan identitas ini rajutan dari suku mana gitu. Jadi kalau misalnya noken yang ini dari sling bag, saya coba bikin namanya pouch. Pouch itu tas dompet kecil. Mungkin teman-teman bisa lihat di gambar, ada yang palingnya merah, ada yang sebelahnya juga. Jadi saya bikin pouch. Pouch itu saya targetnya mungkin lebih ke orang-orang kantor, terus anak-anak kuliah yang kayak gitu, yang mereka harus taruh HP, charger, belum hard disk, belum hand sanitizer, dompet yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya pouch itu kan lebih simple dan lebih chic. Jadi kalau dimasukin ke tas lebih gampang. Jadi mungkin saya jadi terbagi marketnya. Itu pun market itu terbagi sejalannya dengan waktu. Kita menentukan market di awal, tapi sejalannya dengan waktu itu akan terbagi tersendiri. Mungkin kalau noken-noken yang tradisional itu mungkin yang beli ke kami itu lebih banyak teman-teman di luar Papua yang senang budaya, yang cinta Papua, yang mungkin untuk oleh-oleh, mereka lebih senang seperti itu. Tapi untuk di dalam Jayapura, di dalam Papua sendiri, kita punya market sendiri. Teman-teman biasa orang-orang kantor, orang-orang bank, orang-orang dinas, mereka lebih senang yang pouch. Pouch itu karena lebih simpel, bisa dibawa kemana-mana dan
itu marketnya memang segmented jatuhnya, jadi khusus, jatuhnya ke perempuan gitu. Jadi kenapa saya pingin lihatin untuk produk list saya, itu karena apa? Karena kita ini kan anak muda ya, harus berkreativitas. Harus berkreativitas, bukan kita menghilangkan nilai nokennya, identitasnya, tidak sama sekali, tapi bagaimana kita mencoba menggunakan apa nih yang selama ini ada di orang tua kita, pengalaman mereka, nasihat mereka, budaya yang kita punya, tapi kita coba selaraskan dengan kehidupan zaman yang kita punya sekarang. Semua serba teknologi, semuanya harus kreatif, semuanya harus serba visual gitu. Jadi kita mencoba menyelaraskan apa yang sudah ada di orang tua untuk kita bisa hidupi sekarang. Contohnya seperti ini, apalagi UMKM. Kompetisi itu kan makin banyak. Yang jual noken di Papua, wah banyak. Bukan saya aja, banyak banget. Dan dari kabupaten sampai Jayapura, itu bisa dapat noken di mana aja. Di mana aja itu bisa dapat noken. Tapi kenapa saya memilih untuk online shop gitu? Kenapa saya larinya ke digital marketing gitu? Karena kan balik lagi, saya tinggalnya di kampung. Beda kalau sama teman-teman yang tinggal di kota, mungkin lebih gampang untuk jualan, bikin toko di kota, kan orang lalu lalang lebih, trafficnya lebih banyak. Kalau saya di kampung kan, traffic dari mana gitu, macet aja enggak gitu, enggak kayak kota Jayapura yang macet. Bisa hitung pakai jari mobil yang lewat, motor yang lewat setiap hari gitu. Apalagi saya tinggal di samping hutan. Jadi pasti orang-orang yang memang punya tujuan baru datang ke kampung kami gitu. Kalau memang tidak ada tujuan untuk mungkin lihat cendrawasih atau mungkin tidak ada tujuan untuk sharing pemikiran dengan kami yang ada di kampung, kami tidak ada orang gitu, tidak ada market gitu. Itu makanya digital marketing sangat memudahkan saya sebagai UMKM yang produksinya tuh dari kampung ke kampung. Jadi kayak saya tuh dari misalnya hari ini ada orderan noken sekian, oh kampung ini udah dapet, mama yang di kampung ini, oh berarti saya harus ke mama yang di kampung ini, oh berarti habis itu saya harus ke mama yang di kampung ini. Jadi itu memudahkan saya dengan adanya digital, karena saya tidak selalu ada di tempat yang ada sinyal. Kadang kalau misalnya saya harus 1 hari bermalam di satu tempat, 2 hari harus bermalam, itu nggak ada sinyal gitu. Dan saya harus tetap melihat proses produksi supaya apa, standar produksi, kualitas, ukuran yang sudah saya buat itu tidak berubah. Dan itu harus masih tetap didampingi. Oh ini, oh mama ini ukurannya agak beda ini, harus dirubah seperti ini gitu. Dan itu memudahkan saya untuk adanya online shop saat saya di tempat yang jauh, yang tidak ada sinyal, online shop saya tetap jalan, usaha saya tetap jalan gitu. Dan kelebihannya lagi adalah yang bisa lihat produk saya, mungkin mama yang jual di sepanjang Jayapura sini, mungkin yang di AB, mungkin yang di Pasar Sentani, Pasar Hamadi, atau yang Pasar Mama Papua, itu mungkin yang datang ke Papua mereka yang lihat. Kalau mereka tidak ke Papua, mereka tidak lihat gitu. Tapi kalau saya, karena online shop, yang lihat produk saya bukan di Papua saja. Jadi ada yang di Jakarta, di Yogyakarta, ada yang di Australia, ada yang di Italia, ada yang di Belanda, seperti itu. Jadi marketnya lebih luas. Jadi sayanya diem di kampung, tapi saya jualannya keluar banyak gitu. Nah itu kelebihan sebuah digital marketing. Itu kelebihannya kalau kita punya online shop. Yang lihat bukan satu tempat saja, tapi besar. Jadi banyak yang bisa lihat, seperti itu. Mungkin next ke selanjutnya. Oke, mungkin itu sedikit perkenalan sebelumnya tentang saya. Nama saya berasal dari mana, apa yang saya jalankan, dan apa yang saya coba hidupi dalam bisnis yang saya mulai rintis sekarang. Mungkin yang ini adalah yang saya mulai mau share sama teman-teman. Tentang mungkin teman-teman di sini ada yang, aduh pingin bisnis tapi takut gagal. Aduh pingin mulai coba bikin ini, tapi nanti kalau nggak kejual barangnya gimana? Rugi dong, nggak sukses dong. Namanya orang berbisnis, kesuksesan, kegagalan, jatuh bangun itu udah bagian gitu. Jadi bukan lawan kata ya, lawan katanya sukses, gagal, kalau di bisnis enggak. Malah gagal itu teman terbaik untuk kita bisa jadi sukses. Jadi kalau misalnya gagal, nggak apa-apa, berdiri aja lagi, coba lagi gitu. Gagal, berdiri lagi, coba lagi. Saya gagal bukan 1-2 kali.
kalau misalnya mau dibilang namanya jualan noken, banyak banget orang yang jualan noken di Papua gitu. Tapi gimana kegagalan yang saya coba, yang saya dapatkan sebelum-sebelumnya, saya coba nih refleksi diri, oh kira-kira gagal itu di mana ya? Kenapa ya saya kok bisa gagal gitu? Apa ya kekurangan dari produk saya? Apa sih kurangnya brand saya? Kok bisa saya nggak bisa sukses kayak mama yang di kota jualan noken juga gitu? Apa karena saya di kampung kah? Apa karena saya nggak punya toko gitu, makanya saya bisa gagal gitu jualan noken kayak gitu. Tapi ini apa yang saya sharing hari ini adalah bukan karena saya sekolah bisnis, bukan karena pendidikan saya tinggi, tidak, tapi saya men-sharing pengalaman. Jadi apa yang saya sampaikan di sini berdasarkan pengalaman yang saya sudah jalankan selama ini. Selain mengelola ekowisata, juga sebagai UMKM muda di Papua yang mencoba untuk kita bisa bersanding dengan teman-teman lain di luar Papua seperti itu. Mungkin yang pertama nih, membangun bisnis. Bisnis itu kan kalau buat saya pribadi berdagang dengan berbisnis beda ya. Kalau berdagang jualan hari ini, untung hari ini, habis hari ini sudah selesai. Tapi kalau berbisnis itu tidak. Berbisnis itu kita mulai sekarang, kita rintis pelan-pelan dan itu terus-menerus berkelanjutan karena bisnis orang yang buka bisnis tuh macam-macam. Ada yang pingin cari untung besar, ada yang pingin trennya sekarang jualan iPhone, ya udah jualan iPhone aja, nggak mau jualan Android, Samsung, ada. Tapi ada juga orang-orang yang berbisnis itu ingin bisnisnya tuh panjang gitu. Jadi 15 tahun, 30 tahun menjalankan bisnis sama gitu. Karena apa? Karena mereka ingin bisnis itu berkelanjutan dan berdampak untuk orang-orang sekitar mereka. Jadi yang pertama mungkin di situ ada tulisan usaha yang akan dijalankan berkelanjutan, sustain. Itu yang saya jelaskan dari tadi. Dan itulah brand yang saya coba mulai perkenalkan gitu. Saya pingin bisnis yang teman-teman mungkin udah pikir nih, oh aku mau bisnis baju, oh aku mau bisnis jadi punya organisasi event. Masih kedengeran ya? Masih, Ibu. Oke, soalnya di sini internetnya unstabil, jadi saya takutnya ke lost. Jadi di situ ditulis berkelanjutan dan sustain, berdampak sosial ekonomi bagi masyarakat lokal. Jadi yang saya lihat adalah masyarakat Papua ini kan keterikatan secara family, kekeluargaannya tuh kuat banget ya. Kalian luar biasa gitu, kuat banget kekeluargaan kalian, bagaimana kalian care, benar-benar peduli satu dengan yang lainnya gitu. Kalian punya mama ade, bapak ade, punya sepupu, punya ini, itu udah sebenarnya salah satu modal yang kuat gitu untuk kalian bisa menjalankan sebuah usaha yang berdampak dan sustain. Itu udah modal besar sekali yang mungkin yang saya lihat, saya lahir besar di Bali, saya tidak dapatkan itu gitu. Tapi waktu saya pulang ke Papua, saya belajar banyak gitu dari keluarga di sini. Wah, luar biasa, kalian punya rasa kekeluargaan, kalian punya sosial, kalian caring each other, peduli satu dengan yang lainnya, itu luar biasa gitu. Yang mungkin di luar sana belum tentu, apalagi kita yang di kota besar, belum tentu punya itu gitu. Kayak ya udah lu gue gitu. Ya udah kamu bikin bisnis, bikin aja gitu. Nanti kita lihat aja kamu sampai mana. Itu enggak. Tapi kalau di Papua ini ada satu keluarga yang mau bikin bisnis atau mau buka kios gitu. Nanti datang deh anak-anaknya, keponakannya, siapanya misalnya omnya, tantenya atau kakaknya, apa nih yang bisa dibantu gitu. Oh, siapin makan, siapin minum. Oh, aku bantu ini, bantu ini. Nah, itu udah modal besar. Buat saya itu udah modal besar gitu. Dan itu luar biasa. Yang saya baru temukan di sini gitu, belum temukan di tempat lain. Sama seperti saya. Saya mau coba mulai UMKM saya, brand Kini, tidak banyak yang bantu. 2 perajut yang membantu saya, dan itu keluarga saya sendiri gitu. Dan itu keluarga saya sendiri yang akhirnya berdampak luas di luar keluarga saya. Dan itu hal yang luar biasa gitu buat saya pribadi gitu. Karena saya bingung, mau cari perajut noken di mana nih gitu. Tapi ternyata ada keluarga yang datang, ayo sudah, mama bantu sudah, mama duluan sudah, mama yang mulai sudah sama kamu. Ayo kita jalan sama-sama sudah gitu. Oh, luar biasa gitu. Jadi
Dan dari bermula dari situ, apa yang saya jalankan tuh berkelanjutan dari 2 mama, jadi 10 mama, dari 10 mama yang satu kampung jadi ke kampung yang lain, ke kampung yang lain, ke kampung yang lain. Dan apa dampaknya? Sosial ekonominya jadi berkembang. Bukan hanya di keluarga saya, bukan hanya di kampung saya tinggal, tapi di suku saya jatuhnya. Makanya saya bilangnya berkolaborasi dengan suku Nambrong, mama-mama dari suku Nambrong, karena yang saya jalankan selama 1 tahun ini bukan hanya di keluarga dan kampung saya, tapi ternyata berdampak ke suku Nambrong, orang-orang mama yang ada di suku Nambrong itu sendiri. Kenapa sih harus sustain, harus berdampak bagi sosial ekonomi itu kenapa gitu? Karena itu yang akan menentukan identitas brand kalian. Orang di luar sana tuh mau kenal brand kita seperti apa sih? Mau kenal usaha kita kayak gimana sih gitu. Apa cuman yang jual hari ini besok udah nggak ada gitu. Kayak yang jual bendera merah putih itu kan ada cuma 17 Agustus. Kalau nggak 17 Agustus nggak ada. Kembang api apa yang itu kan adanya kalau udah mau tahun baru. Kalau udah nggak tahun baru, udah tuh nggak tahu kemana, dagangnya kemana itu nggak tahu. Nah itu perbedaannya. Mereka melihat peluang dan mencari untung sebanyak-banyaknya, setelah itu hilang. Sudah gitu. Ada orang yang berbisnis seperti itu. Itu kembali lagi pilihan ke masing-masing dari teman-teman sendiri. Mau berbisnis dan seperti apa. Kalau saya memilih untuk sustain dan berdampak sosial ekonomi bagi suku Nambrong itu sendiri gitu. Jadi saya nggak mau untung sendiri, saya nggak mau pintar sendiri, saya nggak mau sukses sendiri gitu. Tapi saya pingin keluarga saya, suku saya juga merasakan apa yang saya rasakan, kesuksesan yang saya rasakan itu bukan saya aja yang ngerasain gitu. Dan bisnis itu kompetisinya itu besar loh. Nggak cuman apa? Bisnis itu kompetisinya besar dan banyak. Orang yang bisnis bukan 1-2, orang bisnis itu banyak sekali. Tapi kalau kita udah jelas nih, kita mau usaha kita brandnya seperti apa, identitasnya udah ada produknya, produk identitasnya udah apa. Kayak saya, Noken, sustainable, dan saya ingin berdampak bagi masyarakat yang ada di suku Nambrong. Itu udah jelas, saya ingin arah brand saya, usaha saya ke sana. Jadi kompetisi saya jual Noken banyak, tapi kalau misalnya saya, teman-teman yang mau cari Noken, rajutan suku Nambrong dong, carinya ke saya. Mungkin kalau mau mama yang lain di kota Jayapura jual, mungkin mereka reseller, mungkin mereka ambil dari mana, dijual kembali. Itu tidak ada masalah. Tapi saya itu ingin apa yang saya buat sekarang berdampak dan sustain itu adalah menceritakan Papua tuh keren loh. Gitu. Noken itu Papua loh. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu identitas produk kita nggak tahu tuh bagaimana menceritakan Noken itu seperti apa. Dan barang Noken itu ya sekedar just a bag gitu, hanya tas gitu. Hanya tas dari Papua gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah bangun identitas kita, kayak saya ingin mempromosikan budaya dari suku Nambrong. Jadi saya jual Noken bukan hanya jual Noken, tapi saya juga menceritakan hari-hari saya pakai Noken dari suku Nambrong. Orang ketemu saya, kenal saya bilang, oh ini produk saya kolaborasi dengan mama dari suku Nambrong. Di situ saya mulai menceritakan, oh produk saya seperti ini. Bagi suku Nambrong, Noken itu seperti ini gitu. Itu kelebihan yang harus kita punya, karena digital marketing dan generasi yang kita punya sekarang itu senang diceritain, apalagi kalau kita storytelling menceritakan sesuatu tuh mereka senang gitu. Jadi itu udah dapat poin lagi tuh, modal lagi. Udah kita dapat modal besar, keluarga yang sangat mudah mendukung kita karena itu caring to each other-nya besar. Kita dapat modal lagi dari generasi kita, senang dengar cerita. Nah, itu untuk bisnis itu bisa jadi modal lagi. Dan itu yang akan membuat kita kompetisi semakin masifnya berkurang. Karena kita udah tahu tuh identitasnya seperti apa. Gitu. Lalu yang ketiga di sebelah kanan atas ya. Ini yang saya mulai. Setelah saya lihat, oh ternyata saya ingin brand saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan saya mulai identifikasi potensi. Identifikasi potensi itu kira-kira yang buat Noken suku Nambrong tuh di kampung mana aja ya?
ada berapa mama-mama ya gitu. Terus kampungnya di mana aja yang buat? Apakah mereka memang setiap hari buat atau cuma sampingan? Itu harus dibedakan. Kalau kita mau bisnis, kita harus komitmen. Dan mama-mama yang rajut itu juga harus komitmen. Saya mau noken 5 1 minggu, bisa nggak gitu. Saya mau noken 2 3 hari, bisa nggak? Nah itu komitmen. Harus ada komitmen antara kita, pelaku UMKM, dengan orang yang kita ajak bekerja sama. Kalau saya mau mama, karena bikin noken. Nggak mungkin saya yang bikin noken. Saya belum lulus untuk bikin noken. Itu. Jadi identifikasi potensi. Setelah identifikasi potensi, dibagi. Yang mana yang bisa komitmen, mana yang tidak. Mungkin kalau tidak komitmen, mungkin pas mereka datang, mereka jual, oh kita boleh kasih tahu, oh harus kayak gini mah, kalau misalnya jual ke saya harus seperti ini. Itu ada pembagiannya. Setelah itu identifikasi masalah. Udah nih, udah ada 2 kubu nih. Satu komitmen, satunya ya nanti kalau ada boleh deh, kalau enggak ya udah deh gitu. Ada yang seperti itu, oh ternyata itu ada masalah lagi. Kalau saya, selain masalah saya adalah mobilitas, kayak nggak mungkin saya naik turun ya. Nimbokrang Jayapura cuma jual 1 noken. Nimbokrang Sentani cuma jual 1 noken, rugi sama biaya naik turun pakai taksi, pakai mobil itu udah rugi gitu. Bensin apalagi BBM sekarang naik ya. Itu lebih rugi lagi gitu. Jadi oh ternyata mobilitas masalah saya. Oh ternyata karena tempat saya jauh. Oh apa nih yang saya harus selesaikan? Ternyata saya harus bekerja sama dengan kurir, dengan perusahaan yang ada di Nimbokrang yang mereka untuk antar seperti JNE, Lion Parcel, DHL, kantor pos. Oh ternyata masalah mobilitas saya bisa diselesaikan dengan mereka. Akhirnya saya identifikasi lah. Oh kalau misalnya JNE bisa tuh di dalam Papua, kota Jayapura. Habis itu kalau Lion Parcel berarti luar Papua, DHL ke luar negeri, kantor pos bisa dalam negeri dan luar negeri. Nah, masalahnya udah selesai. Dan itu sudah ketemu yang ketiga, solusinya dari masalah itu. Solusinya apa? Bekerja sama dengan mereka. Jadi di situ saya bisa nemuin nilai unik usaha saya jatuhnya. Dan itu akan mengurangi, balik lagi, nomor 2-nya, kompetisi yang semakin masif, itu saya kompetisinya akan berkurang. Karena apa? Karena saya udah tahu, yang jual noken suku Nambrong online, saya. Dan saya bukan hanya menjual, tapi saya ingin menceritakan, mempromosikan budaya suku Nambrong ini seperti apa. Bagaimana sih keterikatannya sebuah noken dengan suku kami itu seperti apa. Yang kayak gitu. Jadi itu udah jadi nilai unik usaha saya yang pelanggan-pelanggan saya udah tahu gitu. Oh kalau beli ke sini nanti dikasih tahu nih sama yang punya, noken tuh kayak gini-gini loh, buatnya susah loh gitu. Karena kan orang di luar itu banyak, cuma noken aja kok mahal banget gitu. Saya dulu pertama kali datang, noken, tas ini mahal banget gitu. Tapi setelah saya hidup dengan masyarakat di sana, saya ngerti, ya jelas mahal, buatnya susah, masuk ke hutan, dipintal manual pakai paha, sakit loh pakai paha itu. Dan itu ya jelas mahal gitu, dan itu menggunakan tangan manusia, nggak pakai mesin, tangan manusia, dan itu pantas untuk menjadi barang yang mahal, dan mempunyai nilai budaya dan identitas dari sebuah etnik, itu pantas, itu mahal. Dan itu yang ingin saya coba sampaikan melalui brand saya juga. Kalau noken itu bukan sekedar tas. Noken itu bukan sekedar barang yang kamu pakai kemana-mana, taruh barang, enggak. Tapi dari tangan mama-mama yang buat, 2 tangan mama-mama yang buat satu noken itu, dia taruh cinta di situ, dia taruh waktunya dia di situ, dia taruh perhatiannya di situ. Nah, itu yang menjadi nilai unik usaha. Mungkin banyak teman-teman yang mungkin, kenapa harus kayak gitu? Mungkin nanti kalau teman-teman udah mulai mencoba untuk mau buka usaha, itu akan terbersit secara, oh ternyata harus punya nilai unik usaha nih, biar nggak bisa saingi dengan usaha yang lain. Gitu. Nah, dari situ kalau udah punya nilai unik usaha, yang terakhir. Nah, yang terakhir ini yang saya mungkin nanti bahas lebih panjang lagi, karena biasanya kalau saya pribadi, saya gagal karena 3 hal ini. 3 hal yang terakhir ini, saya gagal karena 3 ini salah satunya. Target konsumen, branding, sama digital marketing.
Target konsumen saya tuh dulu awalnya ya udahlah jual noken gitu. Mama ini kan susah jual noken, ya udah jualin aja gitu. Terus tanpa membranding produk saya, tanpa membranding diri saya gitu. Terus saya coba ya udah deh buka aja digital marketing, ya udah online shop aja di Instagram, kalau ada yang beli ya udah gitu. Mungkin next slide-nya. Nah, ini 3 hal yang buat saya pribadi kenapa penting banget untuk buka usaha atau mau jadi UMKM tuh 3 hal ini penting buat saya pribadi dan saya mau share ke teman-teman. Target itu harus jelas. Target itu ada pilihan, ada mau di Papua aja, ada tuh Pulau Papua tuh di gambarnya. Atau mau Indonesia targetnya. Atau mau lebih besar, satu dunia nih beli barang kalian. Misalnya yang beli dari mana? Yang beli dari Amerika, yang beli dari Jerman, yang beli dari Jepang gitu. Atau yang beli dari opa-opa Korea, bisa juga kan? Kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi harus jelas. Jadi mau di Papua, mau di Indonesia, atau mau sampai ke luar negeri kayak gitu. Terus ada lagi di bawahnya sebelah kiri, age, umur. Targetnya umurnya mau umur berapa nih? Nah, kalau kayak tadi, saya akhirnya terbagi produk saya 2. Ada yang noken tradisional, ada yang noken modern. Nah, itu marketnya terbagi gitu. Pastinya yang pouch itu di dalam Indonesia atau di dalam Papua itu sendiri. Nah, kalau misalnya yang tradisional itu lebih luas. Bisa sampai ke Amerika, bisa sampai ke Italia, bisa sampai ke Belanda, Australia, Indonesia, di Jakarta, Yogyakarta. Karena apa? Karena nilai budaya yang kita punya dari noken itu yang mereka ingin coba sampaikan ke teman-teman yang mereka belikan oleh-oleh melalui saya. Ini pelanggan saya. Dan umurnya nanti terbagi juga. Yang pouch mungkin umur-umur anak-anak milenial, emak-emak yang kerja di kantoran gitu kan, yang kerja di bank kayak gitu. Mungkin kalau bapak-bapak nggak mungkin bawa pouch, pasti pakainya noken biasa gitu. Dan umurnya pun akan terbagi, nggak mungkin produk saya dipakai anak bayi, nggak mungkin produk saya dipakai anak balita, gitu. Kan mereka belum ke kantor, mereka belum sekolah gitu. Jadi mereka nggak mungkin pakai itu. Nah, umurnya sudah terbagi. Gender balik lagi. Produk saya terbagi gender. Kalau yang sling bag bisa unisex. Gender apa aja bisa, laki-laki, perempuan. Tapi kalau yang pouch rata-rata pasti perempuan. Karena kalau bapak-bapak bawa pouch, ya nanti jadi pertanyaan gitu, kok bawa tas-tas dompet kecil sih gitu. Terus market. Nah, marketnya ini luas. Market itu macam-macam, ada anak sekolah, ada orang-orang yang senang outdoor, kayak trekking, naik gunung, kayak gitu. Terus ada yang senang di depan laptop aja kerjanya. Ada yang orang profesional. Profesional itu kayak bos-bos, mungkin kayak pejabat gitu ya. Itu mungkin yang bawa-bawa tas-tas yang profesional banget. Ada yang ibu-ibu diem di rumah. Ada teman-teman yang kerjaannya terbang ke sana, terbang ke sini nih. Mungkin tugas di mana, mungkin hari ini tugas di sini, mungkin besok tugas ke sini, mungkin tugas dinas ke sini. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang tinggal, yang kerjanya di dalam bangunan, building. Kayak orang bank, orang-orang kantor, orang-orang dinas, dosen-dosen, guru-guru, itu kan diam di dalam ruangan, dalam gedung gitu. Jadi marketnya udah jelas. Kalau saya, kayak misalnya brand saya UMKM mungkin bisa dapat semuanya gitu. Tapi tempat ekowisata yang saya jalankan, marketnya tidak bisa semuanya. Karena nggak semua orang suka masuk dalam hutan. Nyamuknya banyak katanya. Capek, naik turun gunung. Nah, ada orang-orang yang kayak gitu. Nah, itu marketnya udah terbagi dengan baik gitu. Jadi, UMKM yang key ini saya marketnya ke arah mana, tempat yang saya kelola ekowisata marketnya ke mana. Itu sudah terbagi dengan jelas, seperti itu. Next slide mungkin, tolong. Nah, kalau sudah jelas targetnya mau apa, nah, perlu banget. Jadi yang di branding itu bukan produk aja, teman-teman. Jadi bukan barangnya aja yang di branding, tapi diri kita juga harus di branding gitu. Karena ada keterikatan antara bisnis yang kita buat dengan personality kita, dengan kepribadian kita, itu ada keterikatan. Oh, brandnya ini, siapa sih yang punya? Oh, ini, oh iya deh, gitu. Kadang bisa bisnis itu tidak terlalu baik, tapi karena ada muka artis, barang itu jadi laku.
Padahal sebenarnya barangnya nggak terlalu bagus mungkin, makanannya nggak terlalu enak mungkin, tapi karena mukanya artis yang dipasang di situ, jadi orang, wah, misalnya yang dipasang opa-opa Korea gitu, mau makanannya nggak enak, tetap aja orang mungkin datang cuma untuk foto aja. Nah, itu kekuatan dari namanya personal branding, the power of personal branding gitu. Jadi orangnya itu brandingnya udah kuat. Jadi mau bikin apapun, orang akan ikut, marketnya itu akan ikut, konsumennya akan ikut gitu. Jadi gimana sih caranya untuk bangun personal branding? Nah, ada beberapa tahapan untuk bangun. Ini sesuai dengan apa yang saya, balik lagi, pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Saya bukan guru, jadi nggak bisa ngajarin. Saya bukan datang dari pendidikan yang tinggi, jadi saya nggak bisa sharing hal yang terlalu tinggi. Jadi saya sharing apa yang saya rasakan pribadi gitu, berbagi pengalaman aja. Jadi yang pertama otentik. Otentik itu kayak identitas gitu, kayak otentiknya kamu apa sih gitu. Kalau saya di antara teman-teman saya, apalagi teman-teman saya di Bali, itu gini, oh Caroline, Papua, oh noken nih, ini anak udah jualan noken gitu. Dan saya pun kemana-mana selalu pakai kain batik, batiknya batik Papua. Kalau dulu batik Bali. Kalau sekarang karena tinggal di Papua, saya harus branding diri ya batiknya harus batik Papua gitu. Karena domisilinya udah pindah. Jadi karena saya mau nge-branding diri saya, jadi saya harus bikin tuh otentiknya saya apa gitu. Yang kedua personality. Nah, untuk tahu personality kita seperti apa, kita harus tahu diri kita seperti apa gitu. Kalau saya, personality saya emang seneng ngomong, cerewet gitu. Jadi saya senang storytelling, saya senang cerita tentang di Papua itu kayak gini loh, di Papua tuh kayak gini loh. Kalian harus datang ke Papua loh, soalnya di Papua tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Itu personality. Terus perbedaan. Apa sih yang membedakan kita, otentik dan personality kita tuh perbedaannya dengan orang lain apa? Itu penting. Karena yang balik lagi saya bilang, ya yang jual noken banyak. Tapi apakah mereka menceritakan dari awal noken ini seperti apa, nilai budayanya seperti apa, atau hanya jual saja, yang penting ada orang beli. Ah, itu branding yang saya ingin bangun di diri saya. Saya jual barang bukan cuma jual barang aja. Punya UMKM, punya bisnis, punya. Tapi apa perbedaan saya dengan penjual-penjual noken yang lain? Nah, itu harus jelas gitu. Dan saya ingin orang yang bukan hanya berjualan noken, tapi saya mempromosikan budaya suku saya gitu. Dan mereka akhirnya goal saya adalah mereka cuma bukan bilang noken itu mahal gitu. Tapi pingin saya salah satu teman-teman atau pelanggan noken saya adalah bilang, ya memang noken itu memang mahal karena susah buatnya gitu. Saya pingin dapat kata-kata yang seperti itu. Ya pantas nokennya Caroline tuh mahal gitu. Karena apa? Ya karena dia naik turun gunung, keluar masuk kampung, yang mana nggak ada sinyalnya gitu. Hal-hal itu yang harus mereka appreciate, hal-hal itu yang harus mereka hargai seperti itu. Jadi di situ kita akan dapetin tuh value. Value bukan value produk saja, tapi value dari personal branding kita. Kita punya nilai. Jadi bukan barangnya aja, tapi nama kita juga bisa diperjualbelikan gitu. Jual diri ya guys, bukan itu ya, tapi value itu adalah nilai dari diri kita tuh. Kita dilihat, oh ternyata Caroline tuh kayak gini orangnya gitu. Oh ternyata namanya itu juga bisa meng-up branding kita gitu. Jadi habis itu orang yang punya dapat dari mana? Dari komitmen. Yes, dengan komitmen orang yang kita ajak kerjasama. Kalau saya mau mama-mama yang mendukung saya dari belakang dan tim saya mendukung dari belakang. Kalau tidak adanya komitmen, bisnis itu tidak akan berjalan. Karena bisnis itu bukan tentang satu orang, bukan karena saya membranding diri pelaku UMKM di Papua, terus produk saya jadi paling bagus. Enggak. Kalau buat saya, bisnis itu tidak akan
menjadi hal yang bisa dihitung kalau tidak ada tim yang di belakang. Jadi tim itu penting seperti itu. Terus yang terakhir adalah networking. Nah, setelah kita tahu otentik kita seperti apa, personality kita bagaimana, perbedaan value kita seperti apa, dan kita udah tahu di awal tadi yang kita obrolin adalah target konsumen. Target konsumennya apa? Itu yang akan menentukan yang terakhir, networking. Networking itu kita harus kenal sama siapa, kita harus bikin koneksi dengan siapa gitu. Kayak misalnya saya jual noken, saya pasti untuk menjual itu saya bikin koneksi ke orang-orang yang selama ini mungkin di sini sering beli noken untuk jadi oleh-oleh. Nah, saya kenal tuh, saya coba kenalin diri saya ke orang-orang itu. Terus misalnya saya pingin nih pouch saya dikenal sama orang-orang bank, pingin dikenal sama orang-orang yang apa namanya dosen, guru, atau misalnya dikenal sama orang-orang yang kerja kantoran. Nah, saya mulai tuh bikin networking, saya mulai kenalan sama orang-orang yang kerja bank, orang-orang dinas, sambil mempromosikan bukan diri saya saja, tapi produk saya juga gitu. Terus misalnya saya pingin nih jual noken saya sampai ke luar negeri gitu. Nah, networking itu pentingnya. Dan kelebihan dari digital marketing, kita bisa kenal dari orang luar, orang yang tinggal di luar negeri dengan gampangnya. Nah, networking yang saya bangun adalah, oh saya harus deketin nih beberapa teman-teman saya di Bali yang memang senang barang-barang antik, barang-barang etnik, barang-barang budaya, oh saya harus deketin mereka nih, karena saya ingin targetnya ke sini gitu. Jadi networking itu harus jelas dan penting gitu. Untuk bukan hanya kita personal branding ke siapa, tapi networking yang kita bangun melalui personal branding itu akan mendukung produk kita, brand kita ke depannya, seperti itu. Mungkin next. Oke, ini dari kita udah bahas masalah saya siapa, target saya seperti apa, brand saya apa, terus gimana sih personal branding, gimana sih bangun bisnis. Yang terakhir, setelah semuanya itu kalian udah dapat, udah terbayang, itu bisa jadi pondasi. Setelah itu kalian bisa jumping ke digital marketing. Jadi kalau semuanya udah lengkap yang tadi, bisa nih sekarang mulai digital marketing. Kenapa sih harus punya pondasi dulu? Karena digital marketing itu luas. Orang yang di dalam digital marketing itu bukan cuma kita, bukan cuma saya yang di kampung Repang Moais, bukan kita yang ada di Papua saja, tapi seluruh dunia. Semua orang yang tinggal di bumi ini itu ada di dalam digital marketing. Kalau kita tidak punya pondasi, kita nggak tahu nilai unit usaha kita apa, kita nggak tahu kalau misalnya produk kita harus seperti apa, brandingnya harus bagaimana. Kita sebagai pemilik juga personal brandingnya itu juga harus punya pondasi. Kalau target kita seperti apa, kalau kita nggak punya itu, saat kita masuk ke digital marketing akan gampang terombang-ambingkan dengan tren. Hari ini jualan baju, kayaknya udah nggak ngetren deh baju ini, ganti celana aja deh, besok jualan celana. Aduh, kayaknya udah nggak laku nih celana ini, udah deh ganti makanan, besok ganti usaha makanan, seperti itu. Nah itu, jadi harus fondasinya dulu dibuat, baru kita masuk ke dunia yang lebih besar, digital marketing, yang mana semua orang ada di situ, yang suka produk kita ada, yang nggak suka ada, yang dukung kita ada, yang nggak dukung juga ada, gitu. Jadi kalau digital marketing itu kenapa sih penting banget untuk kita sekarang UMKM ya? Dan kenapa sih semuanya itu harus go digital gitu? Karena itu kembali lagi generasi yang di bawah. Halo Kak. Generasi kita ini kan ada yang di atas kita ya, baby boomers. Kalau saya generasi millennials. Jadi ada generasi di bawah yang paling baru namanya Z. Generasi Z itu nah ini penting juga nih. Kita sebagai pelaku bisnis itu harus tahu tren, harus tahu lagi boomingnya apa nih. Oh, boomingnya generasi, dan setiap generasi itu punya pola hidup yang berbeda-beda. Dan kita harus belajar itu juga. Dan kita harus bisa menyelaraskan antara generasi yang tua sampai generasi yang paling baru. Karena kalau kita pelaku bisnis, kita akan bekerja sama dengan berbagai macam generasi.
ada yang tua. Kalau saya mau mama tuh yang tua, tim saya kebanyakan millennials. Nah, ada juga pembeli saya atau tim saya yang generasinya Z gitu. Jadi kitanya harus bisa menyeimbangkan. Jadi itu semua itu berhubungan dengan apa ya? Berhubungan dengan digital marketing itu sendiri gitu. Karena di dalam digital marketing itu kan berbagai banyak orang di dalam, berbagai banyak generasi di dalam. Jadi kayak misalnya yang pertama saya bahas sosial media deh. Sosial media. Kenapa sih saya mulainya dari Instagram? Karena target pertama saya adalah anak-anak millennials. Saya nggak tahu kalau misalnya orang-orang tua juga suka beli barang saya, suka beli produk Noken saya nggak tahu gitu. Dan jadinya saya mikirnya, oh millennials nih Instagram gitu. Jadi saya mulai dengan Instagram. Ternyata ada teman-teman juga yang beli, itu bukan generasi saya aja, bukan milenial saja, tapi ada juga yang lain. Contohnya kayak misalnya generasi Z gitu. Nah, kan banyak tuh sosial media sekarang. Ada yang Instagram, ada yang TikTok, TikTok Shop. Kadang orang-orang kalau misalnya jualan barang, sambil goyang-goyang TikTok gitu kan, untuk bisa jualan gitu. Ada nih generasi juga yang orang-orang tua dia lebih di Facebook gitu. Terus ada juga WhatsApp bisnis. Nah, WhatsApp bisnis ini lebih kayak biasanya untuk orang-orang kantoran, habis itu pejabat-pejabat, orang-orang dinas. Mereka banyak kan mungkin nggak pakai media sosial kayak Instagram, TikTok kayak gitu. Jadi nggak mau repot. Mereka pingin dalam satu aplikasi semuanya ada. Nah, kalau misalnya ada market yang seperti itu, jawabannya adalah WhatsApp bisnis. Terus yang kedua, tren. Tren itu berubah-ubah dan kita harus kita harus update terus trennya seperti apa. Dulu trennya influencer, orang kalau jualan baju, kirim baju ke artis, biar jualannya tinggi gitu, meningkat revenue-nya gitu. Ada juga yang digital advertising gitu, digital advertising yang kayak misalnya promo-promo ads-ads yang ada di sosial media. Nah, terus harus tahu nih strategi pemasaran yang pas itu seperti apa, trennya bagaimana. Terus ya kalau sekarang yang saya lihat adalah orang-orang itu mulai trennya itu sustainable, kembali lagi ke masa lampau. Jadi orang lagi ngetrennya untuk bikin usaha tuh ini sustain, ini berkelanjutan dan kembali lagi ke masa lampau. Nah, kita juga harus update tentang hal yang seperti itu gitu. Dan hal-hal yang seperti itu tuh mereka senang untuk sharingnya itu di story Instagram, story Facebook, mungkin di TikTok gitu. Nah, itu stories. Jadi mereka senang untuk diceritain, produk kita tuh ceritanya apa sih sampai ada produk kayak gitu. Terus kalau sudah dari tren, ya ada lagi konten marketing. Konten marketing itu mungkin kalau teman-teman yang nggak terlalu pinter di konten marketing, mungkin bisa hire perusahaan atau orang yang memang ahli di bidang konten marketing. Jadi mereka nanti akan bikinkan schedule, terus mereka bikin caption, mereka tagging foto, tagging video, terus mereka juga bikin kayak gimana sih online shop atau misalnya sosial media kalian itu merepresentasikan barang yang kalian jual gitu. Terus yang terakhir ada e-commerce. E-commerce itu ada macam-macam. Ada yang mungkin kalau di Papua kita bisa pakai Facebook Marketplace. Banyak banget tuh yang jual noken, jual macam-macam ya kalau di Facebook Marketplace yang ada di sini. Terus ada juga Shopee. Kalau misalnya kalian pingin jangkaunya lebih luas, Asia, Indonesia, Tokopedia, terus ada Amazon. Amazon tuh kalau misalnya kalian mau jualnya lebih luas lagi, kayak misalnya kalian mau jual ke Amerika, mau ke Jepang, mau ke Eropa atau kemana gitu. Jadi itu lebih luas lagi gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang mau mencoba untuk memulai bisnis, buat saya pribadi sih, kalau dari saya untuk kalian, teman-teman yang ada di sini, yang sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya, nggak usah takut gitu. Nggak usah takut, kalau memang gagal ya nggak apa-apa gitu. Itu bagian dari kita namanya merintis bisnis. Namanya kita keluar dari zona nyaman. Mungkin ada teman-teman yang di sini yang udah kerja nih, udah bulanan dapat duit gitu, terus pingin bisnis tapi galau gara-gara aduh nanti kalau misalnya mulai bisnis nanti uang tiap bulanannya gimana ya gitu.
nggak kayak dulu dong kerja sama orang yang bulanan pasti ada. Ya memang kalau kita namanya membangun bisnis di awal itu harus siap jatuh bangun, itu harus siap. Itu harus dipegang teguh-teguh pasti jatuh bangun gitu. Nggak ada orang yang bikin bisnis itu langsung sukses gitu. Kayak yang di sini yang saya dengar adalah Saga itu. Katanya Saga itu dulu mulai dari toko kecil. Akhirnya sekarang di Papua, supermarket, mall yang orang kenal adalah Saga gitu. Semua orang dapat dan taunya kalau mau beli di mana, beli apa. Saya pertama kali pindah ke sini mau beli ini, Saga. Semua orang bilang Saga gitu. Itu karena apa? Itu karena proses jatuh bangun menurut saya pasti yang foundernya Saga itu pasti jatuh bangun untuk membangun sampai Saga sebesar ini. Tapi mungkin teman-teman yang tinggal di Papua mungkin lebih lihat, lebih tahu prosesnya dari toko kecil atau mungkin supermarketnya kecil gitu sampai dia sekarang ada di mana-mana. Ada di 25, ada di AB Pura, ada di Sentani, ada di Jayapura seperti itu. Nah, itu pastinya tidak mudah untuk membangun sebuah bisnis, tapi kalau buat saya pribadi, kita harus coba tuh keluar dari zona nyaman. Nggak gampang, tapi kita coba dulu nggak apa-apa. Kita kan generasi muda ya, hidup kita masih panjang gitu. Nggak apa-apa, nyoba dulu. Kalau memang gagal, kalian mau kembali ke tempat, misalnya mau balik lagi kerja ke tempat kerja yang dulu, atau misalnya mau coba lagi, ya nggak apa-apa. Itu kan sambil kita mencari tadi identitas kita seperti apa gitu. Jadi kalau kita udah tahu, udah nyoba, kita tahu diri kita siapa, kita tahu batas kita sampai mana, dan mau melanjutkan untuk bikin bisnis, gampang jatuhnya jadi personal brandingnya karena udah kenal diri sendiri sampai di mana kayak gitu. Mungkin slide yang terakhir. Nah, ini yang saya coba terapkan ke teman-teman teman-teman di sini. Saya sharing ya, dan saya coba terapkan ke tim saya. Saya selalu bilang, kalau bisnis itu bukan dilakukan oleh satu orang. Great things in business are never done by one person. They are done by team of people. Yang artinya bisnis yang sukses, bisnis yang luar biasa, itu bukan dilakukan oleh satu orang, tapi karena dilakukan oleh banyak orang yang tergabung menjadi tim. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang masih galau, nggak usah galau, coba aja, diterjang aja gitu. Tapi ingat, waktu bikin bisnis, bukan produk aja, bukan personal branding aja, yang terakhir adalah tim. Penting banget untuk bangun tim yang punya satu misi sama kita. Jadi harus bikin highlights-nya dulu tuh sama tim. Oh, sama tim itu harus seperti ini, seperti ini. Gitu. Jadi mungkin dari saya yang mau saya sharing adalah mungkin ini nggak jauh, nggak terlalu banyak. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, silakan. Jadi ingat teman-teman, kalau misalnya mau coba bisnis, coba aja, nggak apa-apa. Saya aja yang dari 11 tahun kerja sama company besar, perusahaan besar, saya mau loh lompat untuk bikin usaha. Nggak mudah memang, tapi saya bisa bertahan hidup sampai sekarang melewati COVID gitu. Jadi teman-teman yang lain tuh juga pasti bisa, nggak mungkin nggak. Apalagi kita ini tinggal di tempat sendiri gitu. Kalau saya kan di Bali dulu merantau karena orang tua saya. Dan saya pulang ke kampung halaman gitu. Apalagi kita bangun bisnis di kampung halaman, banyak teman, banyak keluarga, itu pasti bisa. Gitu. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih waktunya, saya kembalikan ke Ibu Suratni. Selamat siang. Ibu Suratni, suaranya nggak kedengeran. Untuk membangun kampung halamannya, melestarikan budaya kampung halamannya, yang dengan harapan nanti bukan hanya dinikmati, artinya kalau beliau di Bali itu hanya dinikmati sendiri ya Ibu ya. Dengan Ibu pulang ke kampung halaman bisa melestarikan budaya-budaya lokal, nokeng terutama yang sebenarnya itu aset yang luar biasa, dengan harapan dengan di usaha Ibu nanti dapat dilestarikan dan nokeng itu nanti tidak akan hilang. Ya, terima kasih Ibu Caroline atas materinya. Kita beri aplaus untuk Ibu Caroline. Baik, untuk acara selanjutnya
diskusi, tanya jawab. Jadi untuk termin pertama kami buka untuk 3 penanya. Silahkan. Ya, bagaimana? Dari ini mahasiswa beasiswa BIA bagaimana ini? Tidak ada yang bertanya? Yang lain? Ibu, mungkin dari saya mau bertanya. Dari mana? Ini dengan siapa? Dengan Yulita Werinusa, mahasiswa CSR dari BIAK. Lita? Werinusa, Ibu. Ya. Pertanyaannya gimana? Mohon izin Ibu Karolin mau bertanya, selama masa pandemi, itu kan Ibu masih melaksanakan usaha Noken ya? Ya. Itu kan masa pandemi itu kita dibatasi dengan semua hal, baik untuk bisa berjumpa dengan orang lain. Jadi bagaimana Ibu melanjutkan usaha Ibu di dalam dunia pandemi itu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya. Baik, yang lain? Dari mana udah beli 9 apa tidak? Yang lain silahkan. Masa mana udah bisa beli 99 sampai 59. Yang lain selain Ibu, selain siapa nih tadi Lita ya? Selamat siang. Ya. Ya, mohon izin bertanya, Ibu. Ini dengan siapa nih? Willy ya? Saya mahasiswa Willy dari PBJ Jayapura. Ya. Ya, untuk Kak Karolin mau izin bertanya. Kebanyakan orang untuk memulai bisnis kan kadang-kadang ketakutannya produk yang dihasilkan itu tidak mampu bersaing ya. Maksudnya takutnya nanti produk yang dilempar ke pasar itu nggak laku seperti itu. Artinya maksudnya nggak mampu bersaing dengan produk-produk yang lain. Nah itu solusinya seperti apa? Terus mungkin modal dasar atau modal utama untuk memulai bisnis itu menurut Kak Karolin apa gitu? Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Willy. Terus kemudian berikut satu lagi. Selamat siang, Bu. Ya. Ingin bertanya, saya Muhammad Siapa Hakiki, ini maaf dengan? Muhammad Hakiki Malik dari Muhammad Hakiki dari mana ini Muhammad Hakiki? mahasiswa Cipta Ilmu Hukum, Bu. Iya. Dari ilmu hukum, ya. Ilmu hukum Jayapura ya? Iya, Ibu. Baik. Ayo silahkan. Mau minta tipsnya ke Kak Karolin, gimana caranya menaikkan mental kembali ketika kita sedang down di bisnis tersebut. Jadi bisnisnya kan lagi jatuh nih. Gimana caranya menaikkan mental kita kembali? Sudah? Itu aja, Bu. Baik, terima kasih untuk penanya pada termin 1 ini. Jadi Ibu Karolin ini tadi ada 3 penanya, 1 Lita dari mahasiswa beasiswa dari BIA. Itu menanyakan usaha Noken selama pandemi, itu di mana ada keterbatasan bagaimana bisnis tersebut dapat dijalankan. Terus kemudian untuk Billy Purnomo, kebanyakan orang itu untuk memulai bisnis itu khawatir tidak mampu untuk bersaing. Nah, bagaimana solusinya? Terus kemudian tadi tanya yang berikutnya tentang modal ya. Terus kemudian untuk Hakiki ini mahasiswa hukum Jayapura,
Jadi bagaimana menaikkan mental ketika sedang down. Jadi sedang down mungkin usahanya itu terus nggak berhasil atau bagaimana ya, sehingga dia down atau bagaimana maksudnya ini pertanyaannya. Jadi kurang lebih itu kami persilahkan untuk menanggapi. Oke, baik. Mungkin pertanyaan yang pertama, survive selama pandemi. Sebenarnya kalau misalnya kita jualan online itu malah menguntungkan loh pas pandemi gitu. Kalau teman-teman yang buka toko, mungkin kendalanya dibatasi ya buka cuma sampai jam 2 siang gitu. Cuman bisa buka sampai jam 6 sore. Kadang dulu saya pernah dengar katanya sampai di sini pernah lockdown gitu. Dan awal-awal sampai cuma jam 11, jam 12 siang gitu. Pastinya kalau untuk orang bisnis itu rugi gitu. Tapi kalau kita yang pakai digital marketing, yang jualannya online, itu secara garis besar tidak terlalu terpengaruh. Karena kan orang di dalam rumah, semuanya main ini. Kita kan online shop itu untungnya dari tangan ini. Dan selama pandemi orang main di sini. Nah, ada kendalanya tapi. Kendalanya adalah proses pengiriman, yang mana barang yang harusnya biasanya saya kirim noken dari sini ke Jakarta tuh cuma 2 hari nyampe, itu bisa 1 minggu, kayak gitu. Misalnya saya kirim dari sini ke luar negeri gitu, misalnya harus sampai 10 hari, sampai 14 hari gitu. Itu bisa sampai berbulan-bulan kayak gitu. Karena itu, jadi selama pandemi itu kalau kendalanya adalah hanya di pengiriman gitu. Sebenarnya kalau misalnya income-nya pasti turun, tapi tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu signifikan karena mereka itu belanjanya pakai tangan, online shop gitu. Jadi kalau dibilang survive selama pandemi, mencoba untuk survive gitu. Balik lagi karena itu dari awal kita sudah branding. Produk kita seperti apa, kita udah jelas target market kita seperti apa gitu. Jadi karena udah ada pondasi-pondasi itu, puji Tuhan alhamdulillah tetap bisa survive selama pandemi. Tapi kendalanya itu proses pengiriman aja kalau untuk saya pribadi gitu. Terus itu udah kejawab kira-kira ya pertanyaannya, survive selama pandemi pertanyaannya. Terus yang kedua dari Willy ya pertanyaannya. Gimana kok barang yang gimana kalau jualan barang yang dilempar ke mau coba dijual nggak laku gitu. Terus yang kedua adalah pertanyaannya modal dasar untuk memulai usaha. Nah, kalau barang yang dilempar nggak laku, nah itu pertanyaannya balik lagi, gimana persiapan sebelum kita menjual barang? Apakah hanya menjual hari ini, laku hari ini, selesai hari ini, atau mau bikin bisnis yang berkelanjutan, yang berdampak sosial? Karena bisnis yang berkelanjutan yang akan bertahan sustain itu saat kita membuat bisnis dengan menyelesaikan sebuah masalah di tempat kita tinggal atau di lingkungan kita, itu akan bertahan. Karena kita ngelihat peluang itu dengan adanya masalah, tapi belum ada yang menyelesaikan. Itu akan bertahan lama. Jadi mungkin kalau untuk Willy, mungkin pernah nyoba nih, coba lempar barang ke pasar gitu, jualan. Tapi nggak ada yang beli dan nggak laku. Coba di flashback lagi, coba dilihat lagi. Apakah barang itu dijual karena pingin jualan aja, atau pingin bangun bisnis gitu. Kalau mau bangun bisnis, yang saya tahu dan yang saya sering sharing dengan teman-teman yang mungkin udah lebih duluan membangun sebuah UMKM atau membangun sebuah bisnis, itu adalah mereka selalu bilang, kita kalau bangun bisnis itu akan bertahan lama saat kita menyelesaikan sebuah masalah di lingkungan. Jadi mungkin Billy mulai bisa lihat mungkin masalah di lingkungannya seperti apa, mungkin itu bisa coba tuh untuk dijadikan sebuah bisnis. Kalau saya kan menyelesaikan sebuah masalah juga gitu. Ada prajut noken banyak di suku Nambrong, tapi tinggalnya di gunung, di kampung jauh gitu. Dan itu saya ambil sebagai peluang. Dan saya selesaikan masalah itu dengan online shop. Seperti itu. Terus modal dasar untuk mulai usaha. Modal apa nih pertanyaannya dulu? Modal nekat atau modal uang gitu dulu pertanyaannya. Coba mungkin ada Willy di sini. Modal apa ini? Modal uang atau modal nekat nih? Karena kalau mau bikin bisnis mesti nekat. Tapi harus ada iman dulu ya. Harus ada iman kalau ini bakal berhasil gitu. Iya, maksudnya Kak modal utama ya, maksudnya
apakah uang itu termasuk modal utama, ataukah niat itu modal utama, kemauan, atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin bisa jadi modal dasar sekaligus mungkin modal utama untuk kita bisa memulai bisnis. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke. Kalau untuk memulai bisnis, kalau di zaman kita sekarang, itu uang pasti. Kita harus ada uang untuk bisa modal utama, untuk bisa itu berputar, itu pasti. Tapi ada modal yang nggak pakai uang. Contohnya apa? Berani mengambil langkah dulu. Berani ambil langkah, saya mulai bisnis nih, gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena dulu, karena saya background-nya adalah kerja kantoran, saya nggak percaya kalau misalnya mulai bisnis itu nggak pakai modal duit atau misalnya cuma modal nekat, itu saya nggak percaya. Tapi setelah menjalani, saya kena batunya sendiri gitu. Karena seperti kayak ayah saya memulai usaha yang ada di keluarga itu adalah modalnya keberanian mengambil langkah. Yang itu nggak bisa dibeli, itu kembali lagi dari diri sendiri gitu. Yang mana usaha yang ayah saya mulai dari 2015 berkembang pesat sampai sekarang gitu. Dari yang cuman tamunya dalam Papua sampai tamu luar negeri yang datang ke tempat kami. Jadi seperti saya juga, saya bermodalkan untuk bisa membuat usaha ini adalah satu, saya coba dulu gitu. Saya coba dulu dan saya melihat peluang. Saya melihat peluang, saya yakin saya bisa, saya coba. Sejalannya dengan waktu, nanti di situ kita lihat, oh ternyata kita perlu modal uang sekian. Jadi kalau modal dasar yang benar-benar dasar itu adalah punya niat dulu. Benar nih kita mau membangun bisnis gitu. Dan apalagi kalau kita punya niat baik ya, membangun bisnis itu bukan hanya dapat untung, tapi kita ingin memberikan sedikit berkat yang kita dapat untuk orang-orang sekitar. Itu akan menjadi fondasi yang lebih kuat gitu. Karena kalau kita tumbang, ya udah berarti orang-orang sekitar kita juga kehilangan mata pencarian, tumbang juga gitu. Jadi mungkin modal dasar benar-benar dasar adalah kita benar-benar niat, kita benar-benar pingin bangun usaha ini ke arah mana, seperti itu. Mungkin itu yang untuk Willy. Yang ketiga dari Hakiki ya. Gimana caranya menaikkan mental kembali saat jatuh? Kalau jatuh berdiri lagi Hakiki, jangan lupa berdiri ya. Nah, kalau misalnya menaikkan mental kembali saat jatuh, nah itu makanya yang terakhir saya bilang perlu tim. Kita usaha itu nggak bisa sendiri. Kita perlu tim yang satu visi, satu misi sama kita. Jadi saat kita jatuh, ada orang lain yang ingetin kita, gitu. Jadi gimana caranya menaikkan mental kembali saat jatuh? Kalau saya, waktu saya benar-benar mikir kayak, aduh, kok nggak ada yang beli noken saya sih selama 1 bulan gitu. Aduh, kok nggak ada yang beli noken saya sih selama 1 minggu gitu. Itu mental jatuh, pasti mental jatuh gitu. Karena itu kan mempengaruhi revenue. Revenue yang mempengaruhi adalah mempengaruhi orang-orang sekitar saya. Mau mama yang bikin noken, itu akan terpengaruh penghasilannya gitu. Jadi bagaimana caranya menaikkan mental? Saya punya orang-orang di sekeliling saya. Saya mencoba mengelilingkan orang-orang ini di sekeliling saya untuk bisa membantu saya mental saya kembali jatuh. Itu pentingnya sebuah networking, itu pentingnya sebuah koneksi, dan pentingnya sebuah lingkungan. Kayak misalnya gini, kita ke pasar, kita mau jualan tas Hermes atau tas Louis Vuitton gitu, tas yang bermerek, yang nggak mungkin bisa gitu, karena marketnya udah beda. Saat kamu nggak bisa jualan tas Hermes di pasar, kamu akan mental jatuh, dan orang lain yang penjual tahu, penjual sayur, penjual betatas dan teman-temannya, mereka tidak akan mengerti dan tidak akan bisa membantu kamu untuk menaikkan mental kamu lagi karena jualannya udah beda gitu. Jadi itu pentingnya sebuah koneksi, sebuah networking, sebuah tim yang mana kamu harus memilih orang-orang mana yang bisa membantu kamu saat mental kamu jatuh. Jadi saat kamu berteman dengan tukang tahu gitu, atau yang penjual sayur kangkung, misalnya saya berteman sama mereka. Saat saya bilang noken saya nggak kejual dan segala macamnya, mereka tidak akan mengerti itu, karena orang beli di pasar tuh setiap hari ada. Kalau saya nggak setiap hari. Jadi bagaimana menaikkan mental
pastikan tim yang di sekeliling kamu, orang-orang di sekeliling kamu, dan networking, koneksi yang kamu bangun itu sesuai dengan lingkungan yang kamu punya sekarang. Mereka modal yang akan bisa membantu kamu saat kamu down, saat kamu udah mulai menyerah gitu. Karena kalau kita punya bisnis, harus berteman sama yang punya bisnis. Karena pekerja, orang yang kerja kantoran nggak akan ngerti struggle masalah kita. Karena mereka tidak menghadapi. Tapi kalau misalnya kita temenan sama orang yang bisnis, paling tidak permasalahan kita sama dan saling bisa menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin kalau untuk Hakiki, seperti itu ya, caranya menaikkan mental kembali saat jatuh. Teman-teman nih, tim yang dibuat mesti diperhatiin. Baik Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya masih bisa ini ya, masih ada waktu 1 termin lagi untuk 3 penanya lagi sebelum kita akhiri, silahkan. Ayo kesempatan ini, mumpung ketemu pakarnya nih, bagaimana nih supaya bisa membangun UMKM. Ayo, masih ada siapa lagi? Ini Antoneta mau bicarakah? Antoneta Beni? Ayo mahasiswa sekalian, silahkan untuk berkonsultasi dengan narasumber ini ya, terkait dengan UMKM. Bagaimana? Sudah tidak ada kah? Rupanya mungkin bingung ini. Apa saya itu sebenarnya mau panggil ibu juga karena perempuan ya. Panggil ibu masih terlalu muda. Karena ini mamanya orang Jawa jadi saya panggil saja Mbak Karolin ya, mungkin ya lebih bagus Mbak Karolin ya. Mbak Karolin, nampaknya ini teman-teman ini mungkin bingung apa yang mau ditanyakan ya. Sebenarnya apa yang disampaikan ini cukup menarik, cukup bagus. Saya sudah cukup luar biasa untuk usaha Mbak Karolin dalam membangun UMKM di kampungnya, dengan rela meninggalkan kota besar yang begitu luar biasa ya, Bali yang luar biasa, dan sekarang karena niat untuk melestarikan budaya ya, terus kemudian membantu masyarakat sekitar dan mudah-mudahan memberi nilai ekonomi yang secara berkelanjutan. Jadi kalau memang kira-kira gimana nih, sudah nggak ada yang tanya nih? Kalau memang tidak ada, saya persilahkan Mbak Karolin untuk memberikan closing statement dari materi yang ada pada hari ini. Oke, mungkin closing statement-nya nggak terlalu yang kayak gimana-gimana banget ya, karena ini soalnya masih milenials Ibu, maaf loh. Jadi yang santai aja gitu. Mungkin kalau dari saya, mungkin nggak banyak, dan udah saya ulang dari tadi, kalau mau coba untuk berbisnis, mau menjadi salah satu pelaku UMKM di Papua, ayo sama-sama gitu. Kita bangun sama-sama, apalagi kita yang generasi muda gitu. Ayo dong kita generasi muda di Papua tuh bisa bersaing dengan provinsi yang lain gitu. Jadi kita juga bisa dihitung, oh ternyata UMKM millennials di Papua tuh juga ada gitu. Jadi mungkin kalau saya sendiri nggak mungkin bisa, tapi kalau misalnya teman-teman satu persatu dari sini, berapa orang yang datang gitu. Satu orang punya satu bisnis, satu orang punya satu bisnis, satu orang punya satu bisnis. Itu pasti kita bisa kok bawa nama Papua ke depan untuk menjadi UMKM yang bisa bersaing dengan tempat yang lain seperti itu. Dan kalau saya bilang tentang peluang, peluangnya besar. Di sini untuk kompetisi ada, tapi tidak terlalu masif. Kecuali kalau kita keluar, kompetisi itu pasti ada gitu. Mungkin lebih daripada di sini. Di sini peluang itu masih ada, masih banyak. Tapi ingat, usaha yang berkelanjutan dan berdampak sosial itu berawal dari masalah yang diselesaikan. Jadi
Kalau bisa kalian lihat dulu coba potensi di sekitar kalian apa, kira-kira masalahnya apa, solusinya gimana, dan itu akan bisa menjadi nilai unik usaha kalian yang tidak bisa mungkin di-copy dengan orang lain. Karena kalau kita punya usaha jangan takut di-copy ya. Di-copy itu pasti. Dilihat orang, diambil contohnya, produknya, dibuat lagi, itu pasti. Tapi namanya kreativitas setiap individual manusia itu berbeda-beda. Itu lagi, branding produk, branding diri sendiri itu penting. Jadi kalau orang mau copy produk kita, mau copy barang kita, nggak ada masalah. Tapi orang akan bisa lihat kreativitas tiap orang beda-beda. Mungkin dari saya itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi peserta seminar yang saya banggakan, demikianlah seminar webinar tentang strategi membangun UMKM berbasis digital pada hari ini. Semoga dengan adanya seminar ini memberikan wawasan kepada kita semua. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan UMKM, bagaimana usaha membangun usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dan seluruh peserta. Akhir kata, saya mohon maaf jika terdapat kekurangan saya dalam selama acara ini berjalan. Kita tutup kegiatan seminar hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Ibu. Terima kasih Kak, Ibu. Selamat siang. Terima kasih juga panitia. Terima kasih Bapak Rivaldi. Selanjutnya mungkin penyerahan sertifikat digital. Ya, untuk selanjutnya bagaimana sertifikat digital sudah siapkah Mas Lutfi? Sudah siap Ibu. Oh ya, untuk selanjutnya penyerahan sertifikat digital kepada narasumber. Jadi sekian, terima kasih ya Mbak Caroline. Jadi nanti teman-teman barangkali ada yang... Terima kasih. Ya. Rekan-rekan, silakan aktifkan kamera, kita akan foto bersama. Silakan aktifkan kameranya. Ya, terakhir foto bersama ya. Mohon di kameranya dibuka semua. Mohon Bapak Rivaldi Muhammad juga buka kamera.